Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rizky mahasiswa di Manajemen Universitas di Jakarta. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang mungkin terdengar sangat teoritis, namun sebenarnya sangat mendesak untuk kita diskusikan, yaitu filsafat ilmu di era digital. Masih penting atau sekedar teori? Untuk mengatasi masalah ini, kita hidup di tengah era disrupsi dan post-truth. Setiap hari kita dibanjiri informasi atau lebih tepatnya infodemik. Algoritma media sosial menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita percayai, bahkan bagaimana kita memandang dunia. Batasan antara fakta dan opini semakin kabur. Pertanyaannya, apakah kita telah kehilangan kompas epistemologis kita jika pengetahuan saat ini hanyalah data yang bisa dimanipulasi? Apakah filsafat ilmu masih memiliki peran sebagai hakim kebenaran? Kemudian untuk tujuan presentasi ini adalah untuk menilai kembali peran filsafat ilmu sebagai fondasi etika dan logika dalam ekosistem digital kita. Kemudian untuk relevansi, mengapa ini penting? Karena di era artificial intelligence atau AI, saat ini filsafat ilmu bukan lagi sekedar pajangan di ruang kuliah, melainkan kebutuhan praktis. Kita butuh alat untuk memvalidasi kebenaran di balik algoritma yang sering kali kita telah mentah-mentah. Kemudian untuk pembahasan teori, secara mendasar filsafat ilmu adalah refleksi kritis terhadap asumsi, metode dan batasan ilmu pengetahuan. Kita bicara tentang 3 pilar. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah apa sebenarnya hakikat dari data digital yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian yang kedua adalah epistemologi, yaitu bagaimana cara kita memverifikasi kebenaran di era deepfake atau berita bohong. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi, yaitu untuk apa ilmu dan teknologi ini digunakan. Apakah untuk memajukan kemanusiaan atau justru untuk memanipulasi kesadaran. Kemudian untuk analisis kasus, yaitu algoritma dan bias. Mari kita lihat kasus nyata. Algoritma. Seringkali kita menganggap sistem AI dalam rekrutmen kerja atau sistem peradilan sebagai sesuatu yang objektif. Padahal algoritma hanyalah mesin yang memproses data historis. Jika data historis yang mengandung bias manusia, maka hasilnya pun bias. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak beriman pada teknologi, tetapi mempertanyakan asumsi dasar di balik sistem tersebut. Kemudian selanjutnya, untuk menurut para ahli, salah satunya adalah Karl Popper, yang mengatakan bahwa ilmu tidak pernah selesai. Ia selalu dalam proses pembuktian atau falsifikasi. Di era AI ini, pandangan Popper sangat relevan. Jangan menelan mentah-mentah hasil output AI. Sebagai intelektual, kita harus menjadi penguji atau melakukan falsifikasi terhadap klaim-klaim digital yang muncul. Kemudian untuk penerapan, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus membangun literasi kritis. Yang pertama adalah tidak sekedar mengonsumsi data, tapi memverifikasi validitas sumbernya. Kemudian yang kedua adalah memahami batasan teknologi agar kita tidak terjebak dalam determinisme teknologi. Kemudian yang ketiga adalah selalu mencari informasi dengan metodologi ilmiah sebelum kita membagikannya ke orang lain. Kemudian untuk kesimpulan, sebagai simpulan, filsafat ilmu bukanlah sekedar teori atau tumpukan buku tua. Ia adalah perangkat lunak mental yang esensial di era digital. Tanpa filsafat ilmu, kita hanya akan menjadi konsumen data yang pasif. Dengan filsafat ilmu, kita menjadi navigator kritis yang mampu membedakan mana data, mana informasi, dan mana kebenaran. Kemudian rekomendasi dari saya, mari kita integrasikan filsafat ilmu dalam kurikulum literasi digital. Mari kita adopsi sikap skeptisisme metodologis terhadap hasil pencarian atau prediksi AI. Selalu ajukan pertanyaan reflektif.
data ini mempresentasikan realitas atau hanya refleksi bias penyusunnya. Baik, sebagai penutup, izinkan saya mengutip ungkapan bijak. Ilmu tanpa filsafat adalah buta. Filsafat tanpa ilmu adalah lumpuh. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Saya Aziz Setiawan, siap berdiskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.